Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan input transaksi pada fitur aset tetap ya. Dimana untuk transaksi ini kita akan lakukan mulai tanggal 31 Januari 2019 ya. 31 Januari 2019 yang kelima ya. Ini ya. 31 Januari 2019. Terus nanti kita sampai pada melakukan proses akhir bulan atau terkait dengan penyesuaian aset tetap. Nah, ada 3 transaksi atau 3 tanggal ya. 3 tanggal yang akan kita inputkan pada kesempatan ini. Kita mulai tanggal 31 Januari 2019 ya. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2019. Jadi dalam transaksi ini kita akan melakukan yang namanya rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Ada catatan di sini ya. Untuk melakukan rekonsiliasi itu kita akan membuat yang namanya buku besar nantinya. Jadi dengan fitur buku besar terus jurnal umum. Selanjutnya ada kuis. Berapakah nilai PPN kurang atau lebih bayar perusahaan untuk periode Januari 2019. Jadi ada kuis, nanti kita cari dulu nilai PPN kurang atau lebih bayarnya ya. Ada keterangan juga di sini note catatan untuk melihat yang namanya nilai PPN ini kita melalui fitur laporan, daftar laporan, pajak, terus rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Oke, sebelum kita membuat yang namanya jurnal umum ya, langkah pertama kita adalah kita cari dulu nilai PPN kurang bayarnya dulu ya. Nah, jadi ini langkah yang pertama. Oke, kita masuk pada accurate-nya dulu, kita cari nilai PPN kurang atau lebih bayarnya dulu melalui fitur laporan ya. Daftar laporan, terus laporan di sini. Oke. Setelah itu kita cari pajak, samping sini ya. Pajak. Kita klik, terus kita masuk pada rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar di sini. Kita klik, kita buka. Dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 31 Januari 2019 ya. Kita tampilkan. Nah, kita cari PPN masukan dan PPN keluaran. PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, di sini sudah ada total dari PPN keluaran itu Rp14.518.050 dan untuk PPN masukannya adalah Rp6.504.000. Rp6.504.000 itu total dari pajak masukan atau PPN masukan. Kita catat dulu nilainya ya. Dicatat di buku boleh ya. Karena ini nanti kita akan buat yang namanya jurnal umum. Jadi kita harus tahu nilainya dulu ya. PPN keluarannya Rp14.518.050. Untuk PPN masukannya Rp6.504.000. Sehingga total dari PPN lebih kurang bayarnya Rp8.014.050 ya. Setelah kita tahu ini di screenshot ya. Teman-teman screenshot, terus teman-teman nanti upload di Sunan sebagai kuis ya.
Oke, kita lanjut. Nggak usah tutup dulu, nggak apa-apa ya. Kita masuk pada langkah yang kedua. Setelah kita tahu nilai PPN keluaran dan PPN masukannya, kita baru buat yang namanya jurnal umum melalui fitur buku besar, terus jurnal umum ya. Jurnal umum. Tanggalnya kita isi tanggal 31 Januari 2019. Oke. Untuk akun perkiraannya, kita tadi bicara terkait dengan PPN keluaran dan PPN masukan gitu ya. Nah, kita cari PPN keluaran dulu. Keluaran. Nah, PPN keluarannya kita klik ya. Ini kita masukkan ke debit. PPN keluarannya di debit tadi ya. Sebesar berapa? Tadi berapa PPN-nya? Kita catat atau kita ketikkan di sini 14.518.050. Nah, 14.518.050 rupiah ya. Ini untuk PPN keluaran. Kita klik lanjut. Oke. Setelah itu ada PPN masukan. Kita ketik PPN masukan. Ya, kita cari, kita klik. Untuk PPN masukannya ya sebesar 6 juta kita ganti di sini ya. Kita ganti 6.504.000 rupiah. Masukannya dikredit ya sebesar 6.504.000 rupiah. Diganti ya 6.504.000 rupiah. Terus kita klik lanjut. Nah, setelah kita inputkan angkut perkiraan terkait dengan PPN keluaran dan PPN masukan, kita tambahkan lagi satu akun. Namanya akun selisih ya. PPN lebih bayar. Nah, PPN lebih bayar. PPN lebih atau kurang bayar. PPN lebih atau kurang bayar dikredit otomatis sebesar 8.014.050 rupiah. Terus kita klik lanjut. Nah, ini kita sudah menginputkan PPN, nilai PPN kurang atau lebih bayar ya. Terus kita bisa klik simpan. Oh sebentar, sebelum kita klik simpan kita isi info lainnya ya. Info lainnya terkait dengan apa ini? Rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi PPN bulan Januari 2019. Oke, setelah itu kita bisa klik simpan. Nah, oke, terus kita tutup jurnal umumnya. Kita bisa cek di daftar laporan tadi ya terkait dengan PPN masukan dan PPN keluaran. Itu tadi sebelum kita lakukan rekonsiliasi PPN itu ada lebih bayar sebesar 8.014.050 gitu kan. Terus kita lakukan rekonsiliasi, kita cek sekarang untuk laporannya, kita refresh ya. Kita refresh, kita cek. Nah, sekarang menjadi untuk total dari PPN lebih atau kurang bayarnya 0. Ya, oke. Ini untuk transaksi tanggal 31. Kita bisa tutup ya. Kita lanjutkan untuk tanggal 31 yang kedua. Pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun ya, yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2018. Jadi di sini ada
pencatatan biaya asuransi dibayar di muka yang telah dibayarkan tanggal atau bulan Desember 2018 untuk 1 tahun. Nah, berarti di sini kita lakukan penyesuaian, berarti ya, lakukan penyesuaian. Caranya adalah kita nanti buat yang namanya jurnal umum melalui fitur buku besar, ya. Terus selanjutnya ada kuis juga di sini. Berapakah nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini, ya. Terus catatannya untuk kita melihat yang namanya neraca, karena kita nanti akan mencari, menyesuaikan yang namanya biaya asuransi atau bahan asuransi, ya. Maka kita harus tahu dulu nilai biaya asuransi dibayar di muka dulu melalui laporan, terus daftar laporan, keuangan, neraca, balance sheet. Nah, ini hampir sama dengan transaksi sebelumnya, ya. Jadi kita cari dulu nilai dari akun yang akan dilakukan penyesuaian. Kalau tadi kita melakukan penyesuaian terkait dengan PPN masukan atau PPN keluaran, sekarang kita lakukan penyesuaian untuk beban asuransi dibayar di muka. Nah, oke, kita langsung saja masuk pada accurate-nya, masuk pada fitur laporan, daftar laporan, ya. Daftar laporan, terus daftarlah laporan. Kita masuk keuangan di sini, ya, keuangan, terus kita masuk pada neraca induk kontrol. Tanggalnya kita tanggal 31 Januari 2019. Kita tampilkan coba. Kita cari yang namanya biaya asuransi dibayar di muka. Nah, ini asuransi dibayar di muka sebesar 48 juta rupiah. Oke. Kita catat 48 juta rupiah. Ya, dicatat dulu. 48 juta. Oke. Setelah itu kita lakukan atau buat yang namanya jurnal umum. Ini langkah yang kedua. Kita buat jurnal umum melalui fitur buku besar. Terus jurnal umum. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Ya. Akun perkiraannya karena kita mau menyesuaikan yang namanya biaya asuransi, maka di sini yang pertama adalah beban asuransi. Nah, beban asuransi di debit, ya. Debit. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan, ya. Beban asuransi karena kita mau menyesuaikan untuk pada bulan Januari dan biaya asuransi itu dibayarkan untuk 1 tahun. Maka di sini dari nilai biaya asuransi dibayar di muka sebesar 48 juta dalam waktu 1 tahun kita bagi 12. Kita bagi 12, ya. Kita bisa cek pakai kalkulator, ya. Nah, 48 juta dibagi 12 sama dengan 4 juta, ya. 4 juta. Maka kita ketik di sini 4 juta. 4 juta. Beban asuransi di debit 4 juta. Kita lanjut. Setelah itu kita lakukan atau cari akun perkiraan asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta juga di kredit, ya. Kita klik lanjut. Nah, ini sekarang kita sudah lakukan atau membuat jurnal umum untuk asuransi dibayar di muka bulan Januari. Kita tambahkan info lainnya. Keterangannya adalah penyesuaian asuransi dibayar di muka bulan Januari
2019. Oke, bisa kita klik simpan. Nah, kita sudah lakukan asuransi dibayar di muka. Bisa kita cek di sini ya. Asuransi dibayar di muka. Nah, ini penyesuaian asuransi dibayar di muka bulan Januari 2019. Dari transaksi ini bisa kita pahami bahwasanya setiap bulan perusahaan akan melakukan yang namanya rekonsiliasi atau penyesuaian. Akan melakukan penyesuaian setiap bulan. Ya, bulan Januari sekarang. Besok bulan Februari perusahaan juga akan melakukan penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka. Bulan Maret juga sama, April juga lakukan penyesuaian asuransi dibayar di muka. Karena untuk satu tahun tadi dari nilai 48 juta gitu ya. Artinya apa? Transaksi penyesuaian asuransi dibayar di muka itu akan terjadi berulang-ulang setiap bulan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah setiap bulan itu kita harus input, Pak, transaksi tersebut? Jawabannya tidak usah. Caranya supaya kita tidak input setiap bulan ya, kita bisa setting di sini. Mulai menu daftar list ya. List di sini, terus kita cari asuransi dibayar di muka tadi, kita klik ya. Terus kita lakukan transaksi berulang di sini. Lain-lain ya. Transaksi berulang. Nah, namanya apa? Kita ketik saja. Asuransi dibayar, beban asuransi ya. Beban asuransi misalkan. Kategorinya apa? Umum. Periode bulanan. Berapa kali? 11 ya, berarti 11 kali ya, karena tadi sudah kita lakukan sekali ya. Bulan Januari berarti kurang 11 kalau untuk 1 tahun. Nah, gitu ya. Terus kita klik lanjut. Nah, ini caranya untuk kita melakukan penyesuaian secara berulang-ulang. Karena ini hanya simulasi, maka saya klik silang saja ya. Ini sebagai tambahan saja ketika ada transaksi yang terjadi berulang-ulang. Oke. Tadi sudah disimpan ya. Oke, kita bisa tutup. Dan kita masuk pada transaksi yang terakhir, melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2019 dengan informasi nilai kursnya tanggal 31 Januari adalah 10.050. Nah, ini digunakan proses akhir bulan adalah untuk menyesuaikan aset tetap. Ya, penyesuaian aset tetap. Oke, kita masuk accurate-nya. Masuk pada perusahaan, menu perusahaan. Terus proses akhir bulan. Nah, di sini bulannya apa? Klik Januari, tahunnya 2019 ya. Nah, berhubung di sini sudah sesuai dolarnya 10.050, 500, maka kita klik simpan saja. Mudah ini proses bulan ya. Nah, oke. Kita sudah selesai sampai pada aset tetap yang terakhir, proses akhir bulan. Ya, silahkan dilanjutkan di input transaksinya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan melakukan yang namanya tryout ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.